Basic life support adalah serangkaian tindakan pertolongan pertama pada kondisi gawat darurat seperti henti jantung atau henti nafas untuk mempertahankan fungsi vital tubuh. Dalam video ini kita akan menyimak tentang tindakan basic life support mulai dari konsep kegawat daruratan bencana hingga keselamatan penolong di lokasi bencana. Dalam situasi genting, satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah pengetahuan. Hari ini, kita bakal kupas tuntas langkah-langkah bantuan hidup dasar yang bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Dan ini semua diambil langsung dari panduan resmi para profesional loh. Coba bayangin deh, bencana datang tiba-tiba. Semuanya jadi kacau balau. Kalian bakal ngapain? Tetap tenang itu kayaknya hampir mustahil ya. Tapi kalau kita punya rencana yang jelas di kepala, nah, itu baru kekuatan. Yuk kita pelajari rencana itu sekarang satu persatu. Materi kita hari ini bukan kaleng-kaleng ya. Ini diambil dari modul resmi buat tenaga kesehatan di Indonesia yang menangani krisis. Jadi ini bukan sekedar teori, tapi panduan lapangan buat golden hour, periode emas sesaat setelah kejadian, di mana tiap detik dan tiap tindakan yang tepat itu benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Prinsip nomor 1 dalam keadaan darurat mungkin agak di luar dugaan kalian. Ini bukan soal buru-buru menolong korban. Bukan. Prinsip yang paling utama adalah keselamatan diri kita sendiri. Kalimat ini itu udah kayak mantra wajib di setiap pelatihan darurat. Jangan tambah korban. Kenapa? Simple. Kalau penolongnya ikutan celaka, dia bukan lagi penolong, tapi jadi korban baru. Jadi, ingat ini baik-baik. Sebelum kita melangkah untuk bantu orang lain, pastikan dulu langkah itu aman buat diri kita. Nah, biar nggak panik dan bingung, ini dia contekan di kepala kita. DRSCABD. Kerennya protokol ini adalah dia maksa kita buat jeda sebentar, mikir. D untuk danger, lihat sekeliling, ada bahaya nggak? R untuk respons, korbannya sadar atau nggak? S untuk send for help, telepon bantuan. 3 hal ini kita lakukan sebelum kita menyentuh korban sama sekali. Ini adalah cara sistematis buat nolongin orang dengan aman. Oke, setelah kita yakin area sekitar aman dan bantuan sudah dalam perjalanan, baru deh kita bisa fokus ke korban. Sekarang kita pakai metode penilaian cepat ABCDE buat cari tahu masalah apa yang paling mengancam nyawa. Tujuannya cuma satu, kecepatan. Di tengah situasi yang bikin adrenalin naik, kita nggak punya waktu buat nebak-nebak. Metode ABCD ini ibaratnya kayak peta jalan buat nge-scan tubuh korban, jadi kita punya urutan yang jelas buat nemuin apa yang salah dan apa yang harus didahulukan. Tentu aja, kalau skenarionya bencana besar, korbannya mungkin banyak banget. Nah, disinilah konsep triase jadi sangat penting. Ini adalah proses yang sulit, yaitu memutuskan siapa yang harus ditolong lebih dulu demi menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin dengan sumber daya yang kita punya. Yuk kita bedah tabel ini satu-satu. Ini inti dari penilaian cepat. A untuk airway, jalan napas. Lihat, dengar, rasakan. Ada yang nyumbat nggak? B untuk breathing, pernafasan. Dadanya kembang kempis normal nggak? C, circulation, cek denyut nadi dan cari pendarahan hebat. Itu harus dihentikan segera. D, disability, cek tingkat kesadarannya. Dan terakhir, I untuk exposure. Kita periksa seluruh badan dari cedera lain sambil jaga tubuhnya tetap hangat. Setiap langkah ini adalah pertanyaan yang jawabannya harus kita cari secepat mungkin. Lalu gimana kalau hasil penilaian kita nunjukin skenario terburuk? Korban nggak ada respons, nggak napas, dan denyut nadinya nggak ada. Nah sekarang kita masuk ke tindakan penyelamatan yang paling krusial. 3 tanda ini, nggak responsif, nggak napas, nggak ada nadi, itu udah kayak lampu merah paling darurat. Otak bisa mulai rusak cuma dalam hitungan menit tanpa oksigen. Jadi apa yang kita lakukan dalam 30 detik ke depan bisa menentukan segalanya. Oke, siap. Ini dia ritme penyelamatan nyawa. Kita mulai dengan 30 kali tekanan di dada. Lalu diikuti dengan 2 kali napas bantuan. Ulangi terus siklus 30/2 ini. Dan kecepatannya harus antara 100 sampai 120 tekanan per menit. Harus cepat. Biar gampang, coba deh inget-inget irama lagu Staying Alive dari Bee Gees. Nah, tempo yang kita cari persis segitu. Tapi kecepatan dan hitungan aja nggak cukup. Kualitasnya juga penting banget. Tekan dada sampai kedalaman 5-6 cm. Dan yang paling sering dilupakan, biarkan dada mengembang lagi sepenuhnya setiap kali kita menekan. Ini penting supaya jantung punya waktu untuk keisi darah lagi.
Tindakan sederhana ini secara harfiah sedang memberi waktu buat korban sampai bantuan medis datang. Sekarang, yuk kita gabungkan semua ilmunya. Kita lihat gimana semua ini bekerja di skenario yang paling menantang, bencana massal. Kejadian nyata kayak gempa Palu itu mengubah pertolongan pertama dari situasi 1 lawan 1 menjadi tantangan logistik yang super rumit. Ini bukan lagi soal satu korban, tapi soal gimana cara kita menerapkan prinsip-prinsip tadi di tengah kekacauan berskala besar. Jadi, gimana kita beradaptasi di tengah kekacauan? Pertama, kita lakukan triase, fokus ke korban yang paling mungkin diselamatkan. Kedua, kita kembali ke dasar, ABC. Lakukan RJP dengan kompresi dada saja itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan yang paling penting, kita bukan pahlawan super, kita ini bagian dari tim. Gantian setiap 2 menit, biar nggak capek dan terus berkomunikasi. Kerjasama, itu kuncinya. Wah, banyak banget ya teknik yang udah kita bahas, tapi intinya sebetulnya cuma satu. Mengubah rasa panik dan nggak berdaya menjadi sebuah tindakan yang terarah. Yuk kita rangkum lagi kerangka berpikir sederhananya biar nempel di kepala. Ini dia intisarinya. DRSABCD itu buat jaga kita tetap aman. ABCDE itu cara kita menemukan masalahnya. Dan CAB, compression, airway, breathing, itu solusinya kalau jantung berhenti berdetak. Ini bukan cuma singkatan ya, ini adalah peta darurat kita untuk bertindak di tengah kekacauan. Nah, pengetahuan ini sekarang udah jadi milik kalian. Pertanyaannya bukan lagi apa yang harus gue lakuin, tapi lebih ke apa gue siap buat melakukannya. Karena pada akhirnya, kesiapan untuk bertindak itulah yang mengubah penonton menjadi penolong.